Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Jawa Barat. Selamat sore warga Ciamis. Tak terlupakan Sampurasun buat King Deddy Mulyadi. Nah, kita akan melanjutkan ke part 2 mengenai saluran tambak urip. Dan hari ini selanjutnya karena akan melewati hutan, saya ditemani oleh petugas. Iya. Nah, ini adalah pawangnya pawangnya tambak urip. Bapak Betty namanya. Aduh, Bet, gimana nih Bet mengenai saluran tambak urip, Bet? Susah, Pak. Airnya susah, banyak yang bocor. Bocor terus. Kumadai Bendungannya rusak. Gajina kumaha gajina, Bet? Gajinya cuma dikit. Ah, Cuma 10.000 sehari. Iya. Aduh, coba minta ke King Deddy Mulyadi itu. Alhamdulillah Bapak Mulyadi. Aduh, susah nih Pak Mulyadi. Orang kecil mah susah. Begitulah ceritanya nih dari petugas saluran irigasi tambak urip. Sehari cuma 10.000, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa didengar oleh King Deddy Mulyadi, oleh juragan kepala desa nih. Tak lupa buat Bupati Ciamis. Petugas ini jauh, Pak. Perjalanan dari Kampung Kondang ke Hulu itu kurang lebih 1 jam, Pak. Perjalanan aja. Jadi untuk istilahnya ngorpe gitu ya. Ya, untuk menyiangi dan sebagainya gitu. Itu kurang lebih setengah hari lah. Ya. Gitu. Jadi selama setengah hari itu petugas korpe harus membersihkan saluran. Ya. Dan harus membendung seperti tadi. Jadi sangat-sangat sedih sekali lah, sangat-sangat kecil sekali lah. Itu kalau hanya upahnya cuma segitu. Dan upah itu tidak dengan uang, tapi upah itu dengan padi. Jadi selama 5 bulan itu menerima padinya itu cuman 2,5 kintal. Iya Pak Betty, 2,5 kintal. Ya. Oh, 2,5 kintal. Tadi semuanya 5 kintal, tapi dibagi 2. Nah, cuman hari ini kebetulan yang satu lagi sakit, jadi tidak ikut. Nah, inilah kondisinya. Ini masih daerah Indragiri. Itu pesawahan-pesawahannya itu sampai bukit itu luas, Pak. Masih luas, tapi itu dari Kiwiri. Kalau yang sebelah sini, nah itu juga luas sampai ke Sungai Cibubuhan. Nah, itu dari tambak urip. Kalau itu yang dusun itu dusun Legok kalau nggak salah. Iya, ini. Ya, desa-desa Indragiri. Aduh. Nah, inilah. Dan ini saluran tuh dibangunnya tetap masih sebelah, nggak dua belah-belahnya gitu. Hampir keseluruhan ke hilir itu cuma sebelah. Tidak ada lantai. Kondisi air untuk desa Indragiri masih mencukupi. Kalau segini ini masih mencukupi, masih besar dan tidak ada kekeringan. Tapi kalau untuk desa Cinyasag sudah habis begitu, Pak. Jadi mohon ya kepada yang berwenang bahwa irigasi itu harus sesuai, harus dibangun dengan irigasi teknis. Jadi ada lantainya, karena salah satu kebocoran kehilangan air itu ya dari lantai itu. Dan juga sekali lagi kami mohon bahwa pembangunan irigasi itu jangan hanya pasangan batu, tapi harus pakai beton bertulang. Sehingga umur rencana pembangunan itu bisa mencapai 25 tahun, Pak. Lama umur rencana itu. Jadi kalau kita membangun
bangunan yang umurnya bisa mencapai 25 tahun. Jadi banyak saluran irigasi yang bagus. Terus insya Allah rakyatnya akan menjadi makmur, tanahnya subur. Tidak membangun di situ-situ saja. Gitu. Jadi bagaimana ini tanggung jawabnya para pemimpin? Jadi mohon lagi lah para pemimpin itu istilahnya harus punya rasa seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Aing. Kalau pemimpin sudah punya rasa, maka dia akan menyayangi rakyatnya. Uangnya tidak dikorupsi. Ya, jadi uangnya khusus membangun rakyat. Dalam infrastruktur ini, kalau luasannya udah ratusan hektar, alangkah bagusnya pembangunan saluran itu jangan dibebankan ke desa, tapi bebankan ke kabupaten. Jadi yang membangunnya itu adalah kabupaten, memakai kontraktor yang qualified, yang bagus, sehingga mutunya juga bagus. Biasanya kalau dari kabupaten kan ada konsultannya, pengawasnya. Jadi tidak membangun itu tidak sekedar yang penting ada gitu. Ini sampai mana, Bet? Batas masih jauh? Pak Bet? Oh masih. Nah ini udah menyusuri tebing, tapi di sebelah sini masih ada sawah. Setelah sawah itu baru kita akan menembus hutan. Nah inilah kondisinya. Nah ini pesawahan masih punya daerah Indragiri. Ini masuk blok mana? Jotang, Cilimus? Pamit. Oh masuk. Ini yang punya daerah dusun Cilimus. Di desa Indragiri itu atau dusun Cilimus Jotang, itu sawahnya itu di bukit-bukit. Itu ada airan, ada pengairan yang dibuat oleh provinsi namanya Kiwiri. Dan kalau yang dari Kiwiri itu juga ada saluran yang mengairi ke desa Cinyasak namanya Tambak Rara. Tapi ya tidak ada airnya sesuai dengan namanya. Rara. Rara itu ya apa namanya itu, kering aja pokoknya itu kalau tidak dikorek. Allahu Akbar. Lumayan perjalanan tadi satu vlog sekitar 22 menit. Nah ini kita lanjut. Ini masih pesawahan Cilimus, ya, desa Indragiri. Dan kondisi sawahnya itu tampak siring kayak begini. Nah, kita perlu juga kalau sebaiknya itu ada jalan inspeksi. Jalan inspeksi itu ya kalau untuk di sini cukuplah 1 meter atau minimal bisa motor untuk jalan. Karena cukup jauh juga ini orang Indragiri kalau mau bawa hasil panennya. Itu teh masuk gunung non itu? Sana itu. Sana. Oh Sena. Sana kena ke bawah nak. Oh masih ke Sena. Oh iya. Oh. Asar siam. Bener. Mana asar ini? Sacan lah. Ada. Serang sok ada yang lah. Nyawa cai ngaguru ada. Nah kalau ke sebelah sini ini belum ada pembangunan saluran irigasi, masih tanah asli. Ini yang membuat warga Cilimus atau desa Indragiri itu kalau diperbesar debitnya dari hulu, nah kesini akan besar. Takutnya dia
banjir atau jebol ke tanggul karena masih tanggulnya masih saluran tanah. Itu ya Pak Bet ya. Jadi ketakutan. Jadi kadang-kadang orang Cilimus ini yang punya sawah di pinggir-pinggir saluran Tambak Urip ketakutan kalau diperbesar Pak. Jadi perlu saluran yang permanen ini. Yang seperti di hulu itu. Ini masih tanah ini. Masih tanah. Padahal saluran ini banyak sekali kebocoran-kebocoran karena bawahnya ini batu. Oh iya, adanya Bet. Nah, kita masih perjalanan dan sudah azan. Ini masih tanah. Ini yang perlu Pak segera ini ada pembangunan. Sedangkan menurut informasi dari desa ini 5 tahun tidak akan ada pembangunan. Nah, jadi ini udah beban masyarakat lagi nih Pak. Dan Tambak Urip ini paling sering masyarakat melaksanakan gotong royong. Karena jebol lah, karena longsor lah. Nah, ini baru sebagian-sebagian aja. Ya. Jadi dulu mungkin waktu pembangunan diambil yang terparah. Nah, ini lihat. Air kalau ke sini masih cukup, Pak. Tapi untuk ke desa Cinyasak sudah tidak cukup lagi. Ini dia kondisinya. Untuk itu pada para pejabat yang terkait mohonlah untuk membangunkan irigasi yang teknis supaya masyarakat itu betul-betul menikmati, betul-betul makmur. Kalau ada air itu kan semua bisa berusaha. Ada kolam di perikanan, ada sawah, ada juga untuk tanaman sayuran. Itu sangat memerlukan air. Yaitu samping-sampingnya itu adalah tebing dan tidak ada pasangan, sehingga lumpur itu kalau hujan bisa turun atau memang longsor. Jadi perlu ada pasangan batu lah. Ini kondisinya. Ini masih di daerah Cilimus. Kalau sampai ke sini debitnya masih lumayan, masih mencukupi. Jadi untuk mencapai ke desa Cinyasak itu kurang lebih sekitar mungkin 6 atau 7 kilo baru sampai. Sedangkan airnya dari hulu aja kecil, hanya peralon 20 in. Aduh, gimana ini Pak? Nah, ini ada gorong-gorong. Ini ada gorong-gorong tapi tidak diperbaiki. Airnya terbuang. Allah. Allah. Ya, kita lanjut. Sudah azan. Perjalanan kita menuju Cinyasak kurang lebih setengah jaman lagi lah. Jadi saudara-saudaraku, inilah keadaan saluran Tambak Urip. Jadi sebagian ada yang ditembok, sebagian juga ada yang belum ditembok.
Ini dia pesawahannya yang berupa tampak siring. Jadi air ini masih banyak dimanfaatkan oleh Desa Indragiri. Lihat. Ya. Kalau Desa Cinyasag sedikit sekali kebagiannya. Jadi itu tadi bahwa saluran Tambak Urip ini yang membangun, yang mengurus adalah Desa Cinyasag, yang menikmati orang-orang Desa Indragiri. Hebat. Jadi udah nggak sewajarnya lagi di desa apa? Bukan desa. Saluran Tambak Urip ini jangan dibebankan ke desa dan harus menjadi tanggung jawab kabupaten. Dan harus ada petugasnya yang mengurus saluran ini. Kalau nggak ada petugasnya ya seperti beginilah Pak. Rumput di jalan, inspeksi tidak dipangkas, kebocoran-kebocoran tidak ditutupi. Jadi begini. Oke, kita potong kompas saja ke sini. Nah, dulu kalau seingat saya dulu saluran irigasi itu ke sini. Cuman sama yang punya dipindahkan. Dulunya ini adalah kolam. Dulunya adalah kolam. Dan itu ke sana itu ke bukit itu masih pesawahan. Jadi betul-betul bahwa Ciamis Utara tuh lumbungnya padi di Kabupaten Ciamis. Makanya perlu banyak irigasi yang dibangun secara teknis, bukan hanya asal-asalan. Ini Tambak Urip itu tidak punya bendungan dan udah sering dibangun pakai dana desa, pakai bronjong yang untuk memotong sungai. Tapi begitu ada banjir langsung disikat habis, hilang lagi. Ya Allah ya Karim. Ini kita Pak Presiden yang dulu mencanangkan Indonesia Emas. Kalau pembangunan desa aja kayak begini, apa yang bisa dicapai? Jawa Barat mencanangkan Jabar Istimewa. Ya, mohon ke Pak King dari Mulyadi, jangan hanya kota aja dibangun. Karena kami juga orang pedesaan, masih warga Jabar. Jadi ingin merasakan keistimewaan. Nah, ini kita udah mulai memasuki hutan. Hutan ini sudah jarang manusia berkebun, jadi dibiarkan begitu saja. Oke, karena masih panjang untuk part 2, kita sampai di sini saja. Nanti kita sambung ke part 3. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga selalu sehat walafiat. Salam dari Desa Cinyasag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.